Selamat datang di The Doyan bersama gua Aldo. Gua Rian dong pastinya dong. Kita kembali di konten cerita horor Yongs. dengan Bapak siapa? Rian juga. Bukan gue. Memang namanya Rian. Tapi bukan Rian. Gua Aldo, enggak Rian. Rian. Bos siapa? Jadi ini kita balik lagi di konten horor. Ini cerita-cerita horor. Namanya Doyan apa? Doyan horor. Kita mengundang orang-orang yang punya pengalaman horor. Betul. Cerita di sini. Iya, dan berdurasi berapa lama Aldonya? Karena 13 angka sial 13. Yoi, jadi 13 menit. Ya. Hanya 11 menit. Jadi biasa pakai timer nih. Ya kan? Kita ada timer kan? Kita timer ya. Oke. Iya. Lagi cerita abis udah. Nggak, jadi timer ini buat kita tahan napas. Kita backstory lagi. Oh, iya. Kita tuh pernah bang, dulu kita cerita horor. Ada namanya Adit. Pokoknya video yang ini nih. Di situ tuh gua bukan diisengin sih ya Do ya. Maksudnya yang kayak diusilin lah karena jadi di belakang gua tuh ada pot bunga gitu. Nah jadi di bunganya itu kayak ada yang lempar batu bang. Sumpah dan gue tuh dari bukan bawah orang, gitu? Iya, gue tuh bukan orang yang berani sama setan gitu. Gue tuh takut banget sama setan. Lu tipe orang yang berani apa enggak? Gue lebih ke cuek sih. Cuek. Gue tanggepin. Cuman Tapi takut juga sih sebenarnya. Cuman ya gue nggak tanggepin lah. Tapi katanya ya ada yang bilang katanya kalau kita takut sama setan, Dia malah- setannya malah makin jadi ya? Iya. Iya. Tapi lu kalau sering nggak sih bang? Pernah sih ya kalau lagi misal lagi tidur gitu ada ketok-ketok jendela gitu. Tapi takut mah ada cuman nggak gue tanggepin. Ya gue lanjut tidur aja gitu. Ah, 13 menit ya sekarang. Iya. Apa? lu cerita Langsung apa? Sebelumnya rumah di mana? Rumah di Bogor. Bogor. Bogor Tanjung. Kota hujan ya? Iya hujan bu setiap hari. Pantes pakai jaket di sini. Jadi dah biasa dingin kan di sini kan. gerah. Masih gerah ya? Kesel Gerah tapi banget. jadi setahun lalu lah. Setahun. Jadi kebetulan gue baru pindah ke rumah itu. Baru pindah sekitar 4 hari lah, 4 hari. Setelah pindah gue begadang tuh sama adik gue main game jam. Main game apa tuh? Main apa ya? Gue lupa. Banyak lah game, Oh, main game. banyak lah, macem-macem lah. Kan siapa tahu kan main Game horor kan nggak ada yang tahu. Iya, lagi main game banyak, main Iya. konsol, main Iya. MOBA gitu. Iya. Apa aja lah pokoknya asik lah tuh, Kayak- teriak-teriak lah. Oh, iya. Setelah teriak-teriak terus gak lama udah beres sekitar jam setengah dua kelar Pagi. iya pagi. Adik gue balik ke kamar, gue masih lanjut tuh main game. Gak lama kemudian adik gue lari ke kamar gue. Ini dari POV gue ya. Lari ke kamar gue, teriak, panik gitu lah, panik. Rian itu di bawah pintu kebuka sendiri, gue bilang. Dia bilang begitu. Hah, kenapa? Kebuka sendiri. Gue kaget kan, apa takut ada orang masuk atau apa ngejebol pintu kan. Ya udah gue mau ke bawah, gue jalan pelan-pelan. Berdua tuh lu ke bawah. Iya berdua. Adik gue di belakang, gue di depan tuh. Begini pasti sini. Iya pegangannya itu dipegang. Ya kan pegangan-pegangan takut sih Iya. gitu. Gue udah takut juga kan. Gue sambil megang gunting gue. Seserem itu Soalnya ngiranya orang ya kalau gimana ya orang setengah dua. Iya. Gue pegang turun ke bawah megang gunting di tangga. Sebelah tangga tuh kan pintu depan tuh yang kebuka tuh. Gue turun, gue lihat kanan kiri kan gelap, pintu gelap. Terus gue keluar. Oke, nggak ada siapa tuh, kosong. Terus gue kebetulan ada sapam di situ. Gue tanya, Pak ada ini nggak, ada orang tadi nggak di sini di depan? Kata dia nggak ada, kata dia. Wah bingung gue kan, ada orang tuh siapa yang buka kan? Angin. Ya soalnya itu itu pintu kuncinya itu apa ya, smart lock. Oh. Jadi kalau dari luar itu dia nggak ada colokan kunci, dia cuman ada Fingerprint. fingerprint sama tombol touchscreen itu loh. Nah terus gue masuk lagi, gue tutup pintunya, gue kunci. Nah terus gue masih was-was tuh, gue masih takut ada orang. Nah gue cek CCTV dong. Nah CCTV ada di ruang TV-nya itu pas di dekat pintu. Nah selagi gue cek, gue suruh adik gue lihat tangga ke bawah tuh, ke garasi. Takutnya Ada orang. iya, ada orang di bawah. Gue bilang, "Siapa kalau ada
ada apa, ada yang naik, teriak aja. Nah, terus gue cek tuh, fokus gue cek CCTV. Pas kebuka itu, jadi kebuka pelan-pelan, tiba-tiba ada yang muncul tuh, gue nggak tahu apa, kayak jari gitu warna hitam. Dari pintunya. Dari CCTV-nya dari dalam ke arah pintu. Nah terus dari arah luar itu cuman ada apa ya, semacam kayak jari gitu loh, nongol hitam terus hilang. Gede tapi Kecil sih, kecil. Kayak orang biasa. Setangan orang gitu nggak? Iya, sejari orang lah, hitam gitu, lancip gitu, nongol gitu, main kelihatan dari CCTV, terus hilang, terus ada bayangan atau ya selewat gitu keluar set, kayak gitu. Gue mulai anjir, bukan orang nih, gue anjir, Apaan nih? apaan nih? Terus gue panik, gue langsung bangunin bokap nyokap gue, pada itulah rame lah gitu kan. Terus udah gitu gue lanjut paginya tuh, gue mulai tanya-tanya orang itu kenapa, apa ya itu, gue bilang dari story gue upload, banyak yang bilang itu emang bukan orang. Jadi emang katanya ada orang pinter bilang itu tuh emang kiriman dari orang lain lah. Anjing, kiriman. Kayak apa ya? Bang, tapi lu bisa bukti itu nggak bang? Ada gue CCTV Oh, masih iya? ada di story. Apa sih? Semua emang serem banget itu, gue merinding situ, gue sampai nggak bisa tidur sampai subuh itu gue Oh, main game lagi berarti kan? enggak Beneran main game sih, beneran main game. sampai gue Ngapain ya? bikin gue ambil was gitu, masih ada apa ini, gue takut banget itu, serem gue. Udah gitu orang pinter ini bilang katanya ini rumah udah diselamatin belum? Gue bilang belum. Nah itu kata gue, belum diselamatin. Tapi setelah habis itu nggak lama emang diselamatin nih rumah. Setelah itu emang nggak ada apa-apa lagi sih. Dia rehat doang Bukan. kan? Dia rehat sejenak ya? Bukan apa ya, udah nggak ada lagi sih. Tapi Gangguannya. gue masih penasaran itu apa. Gue benar-benar manggil orang pinter. Bukan gue sih, bokap gue manggil orang pinter, katanya emang ada tetangga gue, Siri. gue sebutin namanya. Itu kan rumah kondisinya kan baru jadi itu rumah baru direnov, dibangun ulang. Mungkin ada orang sirik, tetangga gue sirik. Jadi dia ngirim apalah itu. Sudah bang, tapi itu di komplek. Komplek ya. Oh. Komplek. Wajar sih. Itu yang paling epic lagi nggak bang? Jadi gue pernah lagi malam-malam, gue jam setengah 3 gue baru nyampe rumah. Itu gue dikunci dari luar tuh. Ini bukain, ada yang nggak bukain? Enggak, udah pada tidur lah pokoknya. Gue telepon nggak diangkat, udah gue di belakang rumah, gue tidur di situ, ketiduran. Oh. Nunggu. Gue duduk kayak gue ketiduran, udah merem gak lama, gue denger suara apa ya, rame gitu. Rame pasar. Rame pasar. Oh iya. Iya, gue rame pasar. Ini ada siapa kali ya? Gue kira ada orang lain. Pas gue bangun tuh, hening udah. Oh lagi merem itu dengar ada suara. Rame. Pas gue merem rame. Pas gue buka mata, kosong dulu. Gue kira udah pagi gitu ya, udah ada orang dapat. Tapi pernah dulu ke fisik gara-gara itu nggak pernah? Fisik sih pernah, emang ada kiriman juga dari orang, gue nggak tahu siapa. Kalau dikirim itu gue nggak tahu kenapa ya. Ada sirik. Orang. Sirik. Iya. Jadi target itu emang bokap gue. Oh. Bokap gue. Terus bokap gue emang sering rajin ibadah gitu ya. 5 waktu lah sholat. Sedangkan gue sama adik gue boro-boro. Ya. Jadi mentalnya tuh Ke anaknya nih. iya, Tapi tapi ke rumah. iya, Bentar ke rumah. mentalnya tuh tapi ke adik gue. Oh iya. Ke adik gue dulu. Oh. Jadi dia pernah cerita, jadi di kamar itu kan ada jendela tinggi, panjang gitu terus ke bawah. Nah dia tuh lagi tidur malam-malam, tiba-tiba dia kebangun, ada suara, dia ada bisikan-bisikan gitu sih. Panggil. Iya, manggil apa gak jelas. Terus dia dipegang gitu. Gua nggak tahu ya dipegang gimana tuh, dia cerita. Dia berusaha buat tidur lagi, tapi tetap dia masih digangguin tuh.
Nah pas dia kan tidur ngadep kiri kan, pas dia terlentang ngadep atas, ternyata di jendela itu ada perempuan setinggi jendela tuh dari bawah ke atas tuh sekitar 3,5 meter lah. Terus tuh dia tuh ngerasa kayak diinjak mukanya, jadi dia bisa lihat jempol kakinya itu di depan mata dia. Beneran itu dia yang cerita itu, wah serem juga. Tapi untungnya sih pas itu gue nggak kena ya. Lagi nggak di rumah juga. Iya, gue kebetulan lagi kuliah kan. Di rumah. Untung banget gue nggak di rumah anjir. Tapi biasanya kalau cewek tuh emang rentan kena gitu-gitu sih, karena lagi cewek haid iya. gitu kan. Iya itu serem banget sih. Untung banget gue nggak di rumah. Tapi lu di rumah lu orang sering rep-repan nggak? Rep-repan gue sering sih. Oh seringnya sering? Cuman gue udah cuek aja, udah biasa. Jadi gue lawan aja. Kok bisa ya? Gue cuek loh orangnya. Gue kalau rep-repan, astagfirullahaladzim, tolong! Gue tak berbuat setan sih bang. Jujur gue tak berbuat setan. Enggak mungkin kan karena di rumah sendiri. Ya kayak gue kalau digangguin karena rumah sendiri, jadi oh ya udah. Iya sih. Gue gak pernah lihat sih, tapi gue ngerasain doang gitu, kayak rep-repan gitu. Ya udah gue lawan aja. Kalau bisa gue tindihin balik aja gitu. Kesel juga gitu kan, sering soalnya. Iya, ganggu. Jadi lagi istirahat kita dibangunin, anjing setan kan. Mau ngatain setan, emang setan. Soalnya gue tuh akhir-akhir maksudnya bisa rada percaya gara-gara gue tuh waktu itu pernah kerjaan gue kan videografer gitu kan. Iya. Gue sempet ke rumah sakit angker gitu bang di Cirebon. Gue nonton tuh. Iya. Itu kan gue pakai headset gini buat dengerin suara ambience gitu kan. Nah itu tuh beneran rumah sakitnya tuh kayak aktif banget. Jadi jalan kaki jalan dulu terus pas gue gini sepi gue masuk lagi. Nah itu gue ngerasa kayak beneran ada sih gini-gini nih. Gue tuh Pixel tuh emang kosong gitu ya, tapi kosong itu udah terbekali lama banget gitu kan. seru banget sih. Tapi kita berani cerita-cerita gini ya? Ih, kalau suruh datang gua enggak sih. Tapi lu berani nggak kalau misalnya suruh datang misalnya kayak ada rumah kosong gitu? Rumah kosong kayak berani, cuman kalau sendiri enggak ya. Iya sih, Kalau kalau rame sendiri sih enggak gue sih. berani-berani aja ya. Maksimal 4 orang 5 orang deh. Berani nggak? Berani. Masih berani gue. Anjir gua nggak berani. Masih berani. Gua Serius lu? nggak berani gua. Habis. Kopi sudah Sudah bunyi. Sudah bunyi. Iya benar. Asik. Ih tapi kepo ya? Ada videonya ya? Iya. Ntar lu kirim video ya bang. Iya. Ada gue story itu. Iya sih gua penasaran. Tapi gua boleh dong bang sekarang. Biar pada kepo. Tapi ini bang, gua tuh kalau ada sesuatu cerita horor tapi ada buktinya, gua tuh jadi percaya banget. Cuma gua kalau nggak ada bukti kadang suka tahayul. Gua tuh suka gitu bang. Ya kayak kemarin kan lu Iya. ganggu gitu. Gua tahayul. Enggak bakal. Mana rumah gua jauh lagi. Mobil kaca gelap. Kaca gelap. Tapi jauhan dia kan Bogor. Ayo. Ya kan berdua sama dia. Iya, maksudnya sendiri. Gua buka kaca semuanya. Ih, malah serem ya gua. Jambret yang masuk. Gua tadi maksud gua dia lagi terbang nih. Wih, Mak. Oh, masuk ya. Lagi terbang. Anjir iya, bro, ini bro. Itu sih lihat. Oh iya anjing. Ya lemes Anjing, banget. merinding gua. Iya gua lemes. Merinding gue. Gandem. Oh my god. Merinding gue. Iya, merinding. Anjir. Ih, itu paling serem sih. Soalnya kalau ada cerita horor terus ada bukti itu bikin valid gitu Iya, kan. iya. Terus tadi itu gue mau pembelaan kan. Tadi gue mau bilang itu tuh gagang. Tapi nggak ada gagangnya. Iya, tadi kan gagangnya yang Iya. putar. Pencet doang. Gue kira tidak ada. Tapi gagang juga masa keluar pintu. Maksudnya kayak ada bayangan jadi. Oh, bayangan si gagangnya dari lampu jalan. Iya. Oh, teoritis. Iya teoritis kan. Enggak lah, tadi nggak ada gagangnya. Gagang pintunya begitu. Bulat. Kepo. Itu yang gue pikirin setannya. Tahu Itu password smart lock iya. Iya. Yang tahu cuma bapak gua aja nggak tahu. Anaknya nih ya. Iya, Lu nggak tahu. Kagak tahu. Ini setan. Ini setan tahu dan tahu caranya ini bukanya gimana anjir. Setan jam sekarang udah 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 modern. banyak banget anjir. Dia pakai laptop kan dia bukanya. Iya anjing, dia ngodek gitu. Hacker. Iya. Kalau kebuka deh. Anjir. Banyak nonton film nih setan. Anjir. Lu pernah mikir nggak itu dia nunjuk sesuatu misalnya dia mau ngasih tahu Oh iya. itu nunjuk sesuatu tuh itu dia kalau jadi arah kesana Iya. apa? Itu dia nunjuk kan pintu. Arah dapur. Lapar. Ah,
makan mode kali ya. Cetekannya belum dicetek. Iya. Lampu mati. Matiin dulu. Belum dicetek. Ah, iya. Bercandain terus. Karenanya. Itu karena dapur. Ada dapur. Tapi ini waktu udah habis juga sih, Dok. Iya, sudah 13 menit ya. Lumayan mencekam lah. Mungkin Iya. klien-klien tuh ada cerita-cerita horor terus kayak bisa tadi lihat, "Bang, itu misalnya biasanya suka ada Anak-anak Indigo. iya, IndiHome Iya. juga ada kita. Iya, IndiHome juga Jadi, banyak. "Bang, itu bener, Bang." Apa? Wah, itu iya kayak gitu-gitulah. Kayak udah kita. Tapi kalau nggak dari video sih tadi Gue ya merinding sih. ya Jadi thank you banyak Bang Rian, Mas Rian. Sudah, Cerita Bang. horor. Lu udah jauh-jauh banget kesini. Iya. BTW lu dari Bogor ke Cinere tuh lumayan banget Respect. jauh. Respect banget gua. cuma untuk cerita ini. Dan ini valid banget sih buat gua. Terus kalian tonton, iya, parah banget kalau nggak gitu ya. Dia bensin jauh, tol jauh. Udah effort loh. Lu nggak nonton. Ya, kacau lah. Jarinya ke lu. Ada yang gini nih. Nah, BTW di akhir bulan ini, Dok. Aduh, Bang, kita nggak, promosi bener ya, dong, Bang. gue Oh, iya, bisa sorry. langsung dong gitu. Tahu lu. Masih sehat berarti? Jadi di bulan Februari akhir ini atau di awal Maret ya, Insya Allah. insya Allah kita bakal jual merchandise yaitu kaos. Tolong banget dibeli. Kalsa gambar jari gini. Enggak dong. Kaosnya Agak keren sih. tapi keren sih. Iya kan? Ada pintu gini, set ada jari keluar gini. Tapi serem sih. Tungguin aja, tungguin. Yes, tuh gue. Pokoknya lu gak nyesel. Di mana deh. Bang, pokoknya thank you Terima banget kasih. udah mengisi ke-13an menit Menit ini. ini dengan singkat, jelas, padat, dar gitu. Dan ada buktinya, Ada bos. bukti. Itu ya episode ini bisa kalian dengar di Spotify, dan bisa ditonton juga di YouTube-nya. dan di TikTok. Gua Aldo. Gua Rian. Gue Rian. Asik. Aldo Rian. Aldo Rian, oke? Sekian. Terima kasih. Bang, thank you banyak, Bang.